Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru bagi teman-teman semua. Semoga tahun baru tahun 2025 ke depan, mulai dari hari ini ya, kita senantiasa dijaga oleh Allah, hadir dalam diri yang baru, senantiasa dapat keberlimpahan dari Tuhan, dan kita akhirnya mendapatkan cahaya Tuhan, cahaya kemurnian, dan kita hidup dalam kesadarannya. Amin ya rabbal alamin. Tanpa harus berlama-lama karena waktunya sudah mulai malam, saya akan sedikit sharing sebelum nanti dilanjutkan kita meditasi bersama Seradama. Saya sedikit sharing tentang bagaimana sih kita menjalani hidup sehari-hari dengan kesadaran Tuhan. Nah, ini merupakan praktek Vedanta lanjutan dari yang kemarin saya sampaikan. Kalau kemarin saya menyampaikan bagaimana sih kita menyadari Tuhan atau bagaimana kita bisa mengetahui Tuhan dengan praktek-praktek dengan latihan kita. Malam hari ini kita belajar lebih spesifik bagaimana sih kita menjaga kesadaran itu, dan dengan kesadaran itu kita gunakan untuk latihan bahkan praktek hidup kita sehari-hari. Tentunya hidup dengan kesadarannya. Praktek Vedanta dalam kehidupan sehari-hari bagian ketiga. Tentunya dalam hidup sehari-hari kita itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ya. Salah satu pertanyaan yang kalau kita nggak belajar atau kita nggak praktek meditasi mungkin atau praktek Vedanta atau praktek spiritual dalam tradisi manapun, pertanyaan-pertanyaan ini sulit dijawab, bahkan selalu menjadi PR bagi kita semua. Contoh pertanyaan-pertanyaan yang selalu mengganjal dan sulit dijawab oleh kita semua adalah masing-masing kita mungkin meyakini Tuhan, meyakini adanya Tuhan, tetapi ada juga terbesit pertanyaan, jika Tuhan itu maha baik, Tuhan maha welas asih, mengapa sih masih ada penderitaan dan kejahatan? Kita saksikan misalnya perang di Suriah, perang di Palestina dengan Israel. Bahkan sehari-hari kita juga mungkin merasakan ada penderitaan dalam hidup. Misalkan kemiskinan atau hidup dalam kekurangan, hidup dalam masalah yang gak kunjung selesai. Kalau Tuhan itu maha baik, kenapa Tuhan itu gak mengangkat penderitaan saya? Kenapa masih ada kejahatan? Kenapa sih banyak orang-orang yang misalnya menzalimi orang lain? Artinya apa? Artinya welas asih Tuhan atau kemahabaikan Tuhan itu kita pertanyakan, benar nggak sih Tuhan itu maha baik? Yang kedua, pertanyaan ini juga sulit dijawab. Jika Tuhan itu maha kuasa, mampukah dia itu menghentikan kejahatan dan membuat semua orang itu menjadi baik dan taat? Kalau Tuhan itu kuasa, kenapa sih nggak dijadikan semua orang itu taat? Atau tidak dijadikan semua orang itu menjadi baik? Kayak Tuhan itu nggak kuasa menjadikan manusia itu tercerahkan. Ini kan sebenarnya kayak pertanyaan yang paradok gitu loh. Tuhan katanya kuasa tapi ternyata masih ada kejahatan dan orang itu cenderung nggak taat gitu. Pertanyaan ketiga mungkin, jika Tuhan itu maha mengetahui dan memberi petunjuk, mengapa dia membiarkan manusia tersesat? Banyak sekali bagian dari diri kita masing-masing mungkin ya, itu yang kadang-kadang itu tersesat. Bahkan hidup itu selalu dalam distraksi yang luar biasa. Misalkan hidup dalam trauma masa lalu kan sebenarnya kayak tersesat gitu. Nah, kenapa Tuhan yang maha memberi petunjuk itu nggak mengentaskan kita dari ketersesatan itu? Apakah Tuhan itu nggak tahu? Pertanyaannya kan gitu. Dan pertanyaan yang mungkin pamungkas ya, kalau Tuhan itu maha baik, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan maha memberi petunjuk, kenapa sih Tuhan itu menciptakan setan? Tuhan menciptakan iblis, Tuhan menciptakan orang-orang yang zalim. Semuanya fungsinya itu untuk apa? Nah, pertanyaan ini kan mengganjal dalam diri kita. Kalau kita tidak mendapatkan jawabannya, kita akhirnya cenderung menyalahkan Tuhan atau cenderung menyalahkan orang lain, bahkan cenderung menyalahkan diri kita sendiri. Oke, kita cari jawabannya. Jawaban pertama, nanti mungkin teman-teman juga bisa ngasih respon setelah nanti sharing ini.
Jawaban yang pertama itu biasanya kita dapatkan dalam jawaban teologis. Teologis itu tentang doktrin-doktrin agama atau doktrin-doktrin moralitas yang kita dapatkan dalam masyarakat kita yang cenderung sifatnya dualitas. Contohnya jawaban dari teologis atau dalam kerangka dualitas itu gini. Kebaikan dan kejahatan itu sudah ditentukan Tuhan pada zaman azali atau bahkan kita sebelum lahir ke dunia, biasanya gitu untuk membela Tuhan itu baik. Kayak semua itu udah takdir dan ketentuan Tuhan. Bahkan kalau kita Islam itu ada semacam hadis yang memperkuat itu. Jadi ketika manusia itu belum dilahirkan sudah ditulis keberuntungannya, kemalangannya, jodohnya, dan takdirnya dan sebagainya. Kadang-kadang nggak make sense. Belum juga menjalani kehidupan di dunia, tapi sudah ditentukan nasib dan takdirnya. Nah, apakah ini menjawab tadi keresahan-keresahan kita tentang pertanyaan bahwa Tuhan itu baik nggak sih? Dan bahkan manusia seolah-olah tidak diberikan opsi, karena Tuhan itu mempunyai hak prerogatif yang bisa menentukan takdir dan nasib kita tidak boleh bertanya. Kita hanya diberikan opsi untuk menerima takdir dan ketentuan dari Tuhan. Nah, pandangan ini biasanya pandangan kalau dalam teologi disebut Jabariyah atau predestination atau fatalism. Itu semua sudah hak prerogatif Tuhan, nggak bisa diganggu gugat. Nah, ini kan sesuatu yang paradok ya. Kita selalu diajarkan Tuhan itu baik. Terus fungsinya kita, usaha itu apa? Nah, itu kan akhirnya selalu ada dualitas pertentangan antara kita dan Tuhan. Selalu begitu. Itu jawaban yang pertama. Nah, jawaban yang kedua itu ya sebaliknya. Kayaknya Tuhan gak ikut campur apapun, tapi manusia diberikan kebebasan memilih. Manusia diberikan free will. Manusia sendirilah yang bisa menentukan nasibnya. Tuhan setelah menciptakan manusia, dia gak ikut campur. Manusia karena diberikan akal, diberikan pilihan, maka dia bebas memilih. Nah, ini pandangan ini cenderung diimani oleh kelompok yang disebut Qadariyah atau menganut paham free will. Tapi ada pandangan yang ketiga yang mencoba menengah-nengahi. Walaupun ini juga kalau kita pikir-pikir agak sulit ya diterima oleh akal kita. Yaitu pandangan yang mengatakan bahwa kejahatan adalah ujian Tuhan. Kayak kita sekolah ada ujian biar kita naik kelas. Sekilas sih make sense, tapi kalau Tuhan itu maha baik, kenapa sih nggak dari awal kita itu diberikan hidayah atau diberikan petunjuk gitu? Kenapa harus diuji-uji sekali? Apakah Tuhan suka melihat kita menderita dulu baru kita itu mendapatkan sebuah kebahagiaan gitu? Nah, itu pandangan yang mencoba menengah-nengahi. Jadi adanya kejahatan, adanya keburukan itu merupakan ujian dari Tuhan. Dan selalu ada hikmah di balik ujian itu. Nah, pandangan ini mencoba kayak menengahi atau mendamaikan dua pandangan yang ekstrim. Kalau kita perhatikan, sebenarnya pandangan itu cuma berputar-putar kok. Pandangan itu pengen melindungi satu pihak, yaitu Tuhan. Tuhan seolah-olah biar tidak dikatakan jahat gitu kan. Atau juga menyalahkan satu pihak atau pihak lain, yaitu manusia. Jadi semua kesalahan itu manusia, bukan kesalahan Tuhan kan gitu. Nggak ada ujungnya, selalu berputar gitu. Adanya daur dan tasalsul, nggak ada ujungnya putaran mata rantai itu. Bahkan kalau kita sering mendengar berbagai kitab suci yang sifatnya teologis ya, sifatnya dualitas, itu Tuhan dianggap sebagai dalang dan manusia seperti wayangnya. Jadi manusia itu kayak mau digerakkan kemanapun tergantung dalangnya, tergantung sama sutradaranya. Nah, itu umumnya. Tapi pada malam hari ini kita ingin coba mendengarkan pandangan Vedanta itu seperti apa sih? Dalam problem kita sehari-hari menyikapi, di situ ada kebaikan, di situ ada keburukan, di situ ada kejahatan. Pandangannya Vedanta gimana? Apakah pandangan Vedanta itu sama aja dengan pandangan teologis? Ternyata enggak. Vedanta melihat segala sesuatu itu dalam perspektif oneness atau ketunggalan. Nah, dalam perspektif ketunggalan itu, kita harus tahu dulu sumber dari kejahatan itu apa sih.
sumber dari penderitaan itu apa sih? Nah, Vedanta mengatakan bahwa sumber dari kejahatan dan penderitaan itu ternyata bukan dari Tuhan dan bukan dari manusia. Tapi apa? Adanya ignorant atau keterlupaan. Nah, nanti saya jelaskan kenapa sih ignorant atau keterlupaan itu. Keterlupaan akan apa? Akan jati dirinya, akan jati diri manusia. Yang mana jati diri manusia itu adalah Tuhan atau cahaya Tuhan. Nah, kenapa manusia lupa? Karena ada illusion, ada penglihatan yang ilusif. Nah, penglihatan yang ilusif itu kita keliru dalam melihat. Tadi Kak Cika mengatakan bahwa kita harus clear melihat kehidupan apa adanya dengan cahaya Tuhan itu. Kalau kita nggak bisa clear melihat kehidupan dengan cahaya Tuhan, pasti pandangan kita itu gelap. Pandangan gelap itu menimbulkan illusion. Dalam sebuah contoh dari Adi Sangkaracarya, dia mencontohkan ketika manusia masuk ke dalam ruang yang gelap, apa yang disentuhnya itu pasti keliru. Menyentuh tali, dia kira itu ular, langsung dia teriak, spontan teriak, bahkan dia ketakutan. Dia menyangka bahwa ular yang disangkakan itu akan kemudian melukai dia dengan racunnya. Nah, ini harus diingat, Vedanta tidak menyalahkan satu pihak, melihat Tuhan itu baik atau buruk. Begitu juga manusia juga tidak diposisikan baik ataupun buruk, tapi harus kita lihat bahwa kebaikan maupun keburukan itu karena ada keterlupaan, ignorant atau kegelapan batin dalam diri kita, sehingga kita sulit membedakan mana yang benar maupun yang buruk atau yang jahat, karena ada ilusi penglihatan. Sebagai contoh ilusi itu, contohnya gini, pelangi itu merupakan bias penampilan indah cahaya. Kalau kita melihat pelangi setelah ada hujan itu, adanya kuning, hijau, ungu, biru, dan semua warna itu sebenarnya adalah penampilan indah dari cahaya. Namun, saat kita fokus pada pelangi, kita tidak menyadari hadirnya cahaya. Betul nggak ini? Saat kita fokus melihat penampilan indah pelangi, kita lupa terkait sama cahaya. Padahal pelangi adalah cahaya itu. Ini kan ilusi optik. Kalau kita fokus melihat pelanginya, cahaya nggak kita saksikan. Padahal pelangi itu adalah bias dari cahaya itu sendiri. Nah, itu kan ilusi. Nah, pandangan yang ilusi ini karena kita nggak sadar jati diri cahaya. Karena kita nggak sadar bahwa esensi pelangi itu adalah cahaya. Begitu juga dalam diri kita, saat kita nggak sadar jati diri kita itu adalah sang cahaya Tuhan itu sendiri, ruh itu sendiri, maka kita pandangannya pasti keliru. Pandangannya pasti ilusif. Nah, ini hati-hati. Karena masing-masing dari kita itu seperti itu, kalau nggak sadar pada Tuhan. Nah, begitu pula, ini termasuk pandangan yang ilusif itu, ketika manusia fokus melihat penampilan dunia dalam bentuk apapun ya, fokus melihat dirinya sebagai tubuh, fokus melihat objek-objek pikirannya, maka batinnya akan gelap dan tidak menyadari cahaya Tuhan. Kalau kita fokus pada pelanginya, kita tidak sadar pada cahaya. Tapi kalau dalam diri manusia, kalau kita fokus pada penampilan dunia, kalau kita fokus pada kehidupan yang sifatnya tubuh, kita fokus melihat objek-objek pikiran kita, disitulah otomatis pandangan kita gelap dan keliru melihat segala sesuatu, dan akhirnya tidak menyadari Tuhan sebagai sang sumber hidup itu sendiri atau cahaya dalam diri kita. Jadi di sini clear ya, Vedanta tidak menyalahkan satu pihak atau pihak yang lain, tapi lebih melihat dari sumbernya. Dalam kegelapan batin itu atau ignorant itu, persepsi kita pasti salah melihat kehidupan. Nah, efek dari kegelapan atau efek dari ignorant itu pasti dampaknya banyak. Selain tadi kita pasti keliru melihat kehidupan, tapi tidak berhenti pada itu. Tuhan adalah hakikat yang maha tunggal. Ini sebagai sumber dari diri kita. Tuhan yang maha penuh. Dia itu infinite.
dia tak terbatas, kan penuh. Dalam Islam itu kalau kita membaca surat Qul huwallahu ahad, itu ada namanya as-somad, Allahus somad. Allah itu fullness, dia itu penuh, dia itu infinite. Tuhan juga sumber cahaya, Tuhan juga sumber kebahagiaan. Nah, ini sudah mulai masuk dalam efek kegelapan itu gimana? Saat kita tidak menyadari atau kita itu ignorant akan kepenuhan diri kita akan selalu merasa hampa. Saat kita nggak menyadari Tuhan yang ada dalam diri kita, di mana Tuhan itu maha penuh, pastikan kita selalu ada merasa hampa, merasa kosong. Dan kehampaan, kekosongan itu pasti menuntut ingin dipenuhi. Ada pengen fulfillment di situ. Nah, kekosongan atau kehampaan yang ingin dipenuhi itu pasti kalau belum sadar pada kepenuhan diri kita yaitu Tuhan, pasti menuntut itu dipenuhi di tempat lain. Contohnya, kalau kita sudah punya iPhone terbaru, saat kita mendapatkannya, awalnya menggebu-gebu pengen gitu kan. Begitu kita sudah dapat iPhone terbaru, ternyata ya kebahagiaannya cuma sehari ternyata. Besok kita merasa hampa lagi, merasa kosong lagi loh. Nanti akhirnya apa? Tahun depan ada seri iPhone keluar lagi. Ada hasrat nafsu di dalam diri kita, ingin menuntut untuk dipenuhi. Begitu seterusnya. Karena apa? Kita belum mengenal kepenuhan di dalam diri kita, yaitu Tuhan. Kalau kita belum menemukan kepenuhan di dalam diri kita, pasti akan kosong, pasti akan tadi hampa, ingin menuntut dipenuhi, dan dipenuhi itu sifatnya ya sesuatu yang sementara, yaitu duniawi. Pasti itu nggak akan ada habisnya. Seperti minum air laut yang semakin kering tenggorokan kita, semakin pengen minum dan nggak ada habisnya. Itu kondisi kita sehari-hari, teman-teman. Dan nafsu adalah kendaraan bagi keinginan-keinginan itu untuk menuntut dipenuhi. Jadi nafsu itu kendaraan tadi, kehampaan di dalam diri kita. Yang dengan nafsu ini kita itu kayak ada desires untuk dipenuhi terus gitu loh. Akhirnya kalau kita itu nggak dapat memenuhi kehampaan diri kita itu, akhirnya kita menghalalkan segala cara. Nah, itu disebut sebagai kejahatan. Itu pasti. Akhirnya orang mencuri, akhirnya orang korupsi, akhirnya orang ingin menguasai dengan segala caranya hanya untuk mengejar ilusi kepenuhan atau kebahagiaan diri yang menuntut pengen dipenuhi terus gitu. Nah, ini kan jadi kita mendapatkan gambaran yang clear ya dalam pandangan Vedanta itu. Jadi ignorant atau kegelapan batin itu menggunakan desires atau nafsu sebagai tunggangannya, yang akhirnya kita menuju kepada bad karma atau tindakan-tindakan buruk kita. Dan tindakan buruk kita, jangan salah Bapak Ibu, itu akan membuat bad energy dalam diri kita, energi buruk di dalam diri kita, atau kita sebut evil atau kejahatan. Nah, itu akan menggelinding terus. Tidak hanya berhenti pada itu. Perbuatan jahat yang kemudian menjadi energi buruk dalam diri kita, jika itu diulang, itu akan tenggelam dan menjadi penghuni alam bawah sadar kita. Bayangkan kalau alam bawah sadar kita itu dipenuhi oleh perbuatan-perbuatan jahat atau impresi-impresi negatif di dalam diri kita. Itu akan menjadi mesin yang otomatis menggerakkan alam sadar kita. Nah, ini harus dicatat ini. Ini penting. Kalau kita tanya kepada misalkan pencuri, wahai pencuri, kenapa sih kamu tetap mencuri? Apakah kamu nggak tahu bahwa mencuri itu merugikan orang lain? Apakah kamu nggak tahu bahwa mencuri itu nggak baik? Pasti pencuri itu akan menjawab, iya aku tahu kok, iya aku sadar kok, tapi ternyata pencuri itu tidak kuasa mengendalikan dirinya untuk tetap pengen memenuhi segala sesuatu yang sebenarnya sudah otomatis di dalam alam bawah sadar dia. Kayak dia itu nggak bisa menolak bahwa dia itu harus melakukan segala sesuatunya, memenuhi nafsu-nafsunya itu dengan cara mencuri. Contoh yang paling konkret nih, misalnya nggak usah kita kasih contoh mencuri. Dalam diri kita misalkan kalau kita punya trauma masa lalu, atau kemalangan dalam kehidupan masa lalu kita, misalkan masa kecil kita,
itu kan tersimpan rapi di alam bawah sadar kita. Tanpa kita sadari, begitu ada trigger yang datang, ada pemicu yang datang, tiba-tiba itu meluap. Beng. Kayak kalau kita lihat air itu ada bubble-bubble yang dari bawah dasar air itu tiba-tiba bubble itu naik ke atas kalau ada trigger. Nah itu artinya apa? Sebenarnya alam bawah sadar kita yang dipenuhi oleh impresi negatif itu akan mengendalikan alam sadar kita. Pelaku kejahatan dan kebaikan yang disebabkan oleh gerak otomatis ini itu tidak kuasa mengendalikan dirinya. Nah, dalam bahasa agama tadi yang saya mention itu disebut iblis. Setan itu kan tipu daya dalam diri kita. Tipu daya terkait keburukan, kejahatan. Tapi kalau itu sudah jadi otomatis itu namanya iblis. Dalam bahasa Quran, iblis itu disebut kabirus sayatin, kepala-kepalanya setan gitu kan. Kalau setan baru nongol gitu, masih punya kekuatan diri untuk mengontrol pikiranku. Tapi kalau sudah jadi otomatis, itu namanya iblis. Kita kayak nggak punya kuasa untuk mengendalikan diri kita lagi. Itu namanya iblis. Sebaliknya, kalau kita tidak bisa mengendalikan kebaikan, itu dinamakan malaikat. Contohnya, kalau kita biasa berbuat baik, misalkan di depan rumah kita ada pengemis, kadang-kadang insting kebaikan kita itu kan jadi otomatis gitu loh. Kita jadi kayak malaikat gitu loh. Selalu harus berbuat baik, harus berbuat baik. Enggak, kalau kata Swami Vivekananda, sama kok. Kalau gerakan otomatis itu berupa kejahatan maupun kebaikan, itu menandakan orang yang gak sadar. Itu orang yang hanya bisa didikte oleh namanya kejahatan maupun kebaikan. Nah, manusia tempatnya itu bukan di situ. Manusia itu bisa kontrol dirinya. Karena apa? Kadang-kadang kebaikan pun disalahartikan. Kadang-kadang kebaikan pun dimanipulasi, kita nggak sadar. Akhirnya kita dimanfaatkan dengan kebaikan-kebaikan kita. Nah, itu kebaikan yang nggak sadar. Nah, sistem moral dan aturan agama manapun sebenarnya tidak mungkin bisa mengubah kondisi manusia seperti ini. Walaupun agama dikatakan jangan mencuri, jangan menzalimi orang lain. Tapi kalau orang itu sudah dikendalikan iblis di dalam dirinya, sudah menjadi mesin otomatis di alam bawah sadarnya, itu sebenarnya nggak ngefek apapun. Kecuali, kalau kata Swami Vivekananda, kita jangan selalu mengatakan, jangan mencuri, jangan ini, jangan itu. Tapi kita harusnya mengenali kondisi alam bawah sadar kita. Itu yang harus diselesaikan dulu. Nah, yang kedua, dari alam bawah sadar itu kita tarik menjadi diri yang sadar. Contohnya ya, oke, berarti PR saya karena dulu saya punya luka batin masa lalu, pengalaman-pengalaman buruk masa lalu, saya terima. Itu kan berarti saya menyadari itu. Saya terima dan saya ingin selesaikan. Step yang ketiga, kalau kita sudah mulai sadar bahwa ada luka batin yang ingin saya selesaikan, jangan berhenti pada situ. Karena ada satu PR lagi, menaikkan alam sadar menjadi suprasadar. Nah, ini yang penting, karena Vedanta fokus ke alam yang suprasadar. Suprasadar itu maksudnya apa? Kita jangan menganggap diri kita hanya sebagai manusia yang nggak ada sumber ketuhanannya. Justru ketika kita naikkan menjadi suprasadar, penglihatan kita dalam melihat dunia itu menjadi utuh, menjadi penuh. Nah, itu terakhir ini. Jadi bagaimana cara kita melatih menjadi sadar atau kesadaran kita menjadi kesadarannya atau kesadaran Tuhan? Pasti dari sejak awal kita sharing itu penekanannya apa? Praktek, praktek, praktek. Berlatih, berlatih, berlatih. Nggak ada yang lain. Makanya judulnya kan berlatih. Pertama adalah berlatih pranayama. Nah, pranayama ini harus ada gurunya, pernapasan. Kayak Saradhama sebelum kita meditasi, tarik nafasnya dalam-dalam, kemudian tahan, kemudian hembuskan. Itu namanya berlatih pranayama. Kenapa pranayama? Ternyata nafas kita itu terkoneksi dengan pikiran kita. Orang yang lagi marah-marah pasti nafasnya agak tersengal-sengal. Orang yang lagi kalem pasti nafasnya itu enak. Kalau orang yang lagi emosi pasti
detak jantungnya dan nafasnya itu nggak beraturan. Nah, dengan melatih kita nafas yang seimbang, nafas yang teratur, itu ternyata bisa mengkalmkan pikiran kita, dan pikiran yang sudah mulai kalem, mulai sadar itu dinaikkan menjadi supra sadar. Nah, dalam pranayama kata Swami Vivekananda itu ada dua gerak, dua saluran energi di dalam diri kita, energi kiri dan energi kanan. Kalau itu bisa kita seimbangkan, itu akan membuka rongga di tengah diri kita yang namanya susumna. Nah, sumsumnya itu namanya energi utama yang akan terhubung dengan energi semesta, yaitu energi Tuhan. Dan akhirnya kita menyadari segala sesuatu itu tunggal. Gampangnya seperti itu. Tapi bagaimana prakteknya nanti ada guru sendiri yang mengajarkan tentang pranayama. Dan pranayama ini juga bisa digunakan untuk mengobati penyakit. Kalau kita mengenal ya, ada namanya magnetisme dalam diri kita, itu ada prana atau magnetisme, gerak elektromagnetis itu loh yang kemudian bisa menyembuhkan penyakit, itu namanya pranayama. Yang kedua adalah meditasi. Dengan berlatih meditasi yang terus menerus atau konsisten, maka pandangan kita itu nggak gampang terdistraksi. Kemarin Pak Pur menyampaikan bahwa dalam 1 jam aja ada 50.000 pikiran yang lalu lalang datang dan pergi. Nah, bagaimana kita bisa tenang? Bagaimana kita bisa masuk ke dalam suprasadar kalau kita itu selalu ada distraksi? Makanya dengan meditasi itu sebenarnya kita kayak memfokuskan diri pada satu titik, satu objek. Objek itu bisa satu, yang Saradama sering nyebut, coba fokus pada gambar Ka'bah misalkan. Ada satu objek yang jadi fokus, sehingga satu objek yang menjadi fokus itu tidak mendistraksi kita pada pikiran-pikiran yang lain. Misalnya juga pakai orang yang kita sayangi, anak kita misalkan, istri atau suami kita, itu menjadi objek yang bisa membuat kita itu mudah terserap gitu loh. Jadi kita nggak mudah terdistraksi. Misalkan lagi guru yang memang sudah mengalami realisasi, itu juga bisa jadi objek yang membawa kita itu fokus pada itu. Nah, ujungnya apa? Kalau kita sudah bisa menetapkan satu objek menjadi fokus kita, akhirnya kita bisa mengalami namanya suprasadar. Aku adalah sang pengamat dari objek itu. Itu kalau kita berlatih meditasi. Makanya teman-teman harus berlatih. Dan yang ketiga, praktek yang ketiga adalah zikir atau chanting. Dengan menyebut nama suci yang berulang-ulang, kotoran-kotoran batin yang mengendap di alam bawah sadar kita itu tiba-tiba kayak kita menuang air yang bersih, di bawahnya keruh itu kotor, kita tuangkan air bersih itu terus-menerus dengan menuangkan kalimat suci atau nama suci Allah misalkan, Om misalkan, atau Hari Krishna, atau nama Yesus, atau nama suci yang lain. Itu seperti kayak kita menuangkan air bersih di dalam bejana yang kotor, sehingga kotoran itu lama-kelamaan itu naik dengan sendirinya dan akhirnya bersih dengan sendirinya. Dan ketika kita bersih, kita akan mencapai yang namanya suprasadar itu. Bagaimana kalau kita sudah sampai pada suprasadar itu? Kita akan menyadari keutuhan. Kita akan melihat segala sesuatu dengan kacamata Tuhan. Gelap, terang, siang, malam, Tuhan, dunia, atau penampilan, zahir, batin adalah sebenarnya cahaya yang tunggal. Kita saksikan kan malam, siang, itu sebenarnya kalau kita melihat dari keutuhan itu, sebenarnya adalah diri yang satu kok. Makanya Swami Vivekananda mengatakan, lihatlah lukisan dalam keutuhannya. Jangan kita ngambil satu fragmen aja gitu. Kalau kita ngambil bagian lukisan yang buruk, kita pasti akan melihat bahwa, oh lukisan ini buruk. Kalau kita melihat sisi yang baik, kita melihat yang baik. Tapi kalau kita melihat dalam keutuhan itu, kita akan menyaksikan keindahan. Keindahan, cinta, dan kebahagiaan yang hakiki hanya bisa dicapai saat kita menyaksikan sesuatu dari kacamata Tuhan atau dari kacamata keutuhan. Oh, kenapa dulu aku mengalami luka batin? Ternyata saya sekarang syukuri. Kalau nggak ada luka batin yang dulu saya alami,
aku nggak bisa sesukses ini. Kalau nggak ada kegagalan kan ibaratnya sesuatu yang buruk, yang gelap kan. Tapi kalau kita melihat dari perspektif ketunggalan, kita melihat dari A sampai Z, ternyata semua itu bagian dari kesyukuran kita, bagian dari kebahagiaan. Makanya Tuhan Sang Maha Tak Terbatas melampaui dualitas baik dan buruk. Bahkan dia meliputi segalanya. Dalam surat An-Nisa 126 itu dikatakan, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah, milik Tuhan lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa kanallahu bikulli syai'im muhita. Dan Allah meliputi segala sesuatu. Jadi jangan lihat segala sesuatu satu potong, tapi melihat dari keseluruhannya. Jangan lihat satu film dari satu scene atau scene yang lain, tapi melihat dari keseluruhan adegan film itu. Dan di situ kita mendapatkan keindahan. Di situ kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Di situ kita bisa memanifestasikan cinta kita. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.